Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Salim Marifat, Manggar, Balikpapan. Judul yang kita angkat kali ini adalah ngobrol santai menjelang adanya baiat masuk tarekat di Balikpapan sini ya. Sambil santai ya, banyak orang ini ya. Sering kami sampaikan ya, bahwasanya sangatlah berbeda ya agama yang diterangkan secara teori dan agama yang diadaptasikan dengan metodologi itu jauh berbeda. Kalau agama teori yaitu agama syariat. Agama teori hanya pintar-pintaran akal, pengetahuan, hafalan, pintar membaca, pintar menafsiri. Akhirnya apa? Ujung ke ujung beda kepala, beda pemahaman. Isinya debat aja nggak ada habisnya. Masalah tahlil, masalah ziarah kubur, masalah ini, masalah ini. Karena apa? Debat itu apa sih? Karena tidak bisa membuktikan, tetapi berujung pada interpretasi. Nah, sama seperti gini loh. Di balik tembok itu ada kresek-kresek. Nah, kemudian ada suara ya. Satu orang menduga itu kucing, satunya itu kambing, satunya macam-macam, tapi sifatnya dugaan, betul ya? Karena agama teori itu nggak bisa membuktikan. Nah, beda kalau yang sudah lewat metodologi, kemudian kau tengoknya di belakang tembok, oh alah, ini ternyata truwelu, loh, enak dah? Ya? Kelinci ya. Nah, ya toh? Tadi kan dikira itu anjing, itu kucing, itu tikus. Kan semua kedugaan. Mereka selamanya akan debat dengan dugaan. Karena apa? Mereka nggak bisa membuktikan. Ya kan? Mereka hanya tahu teori. Nggak bisa masuk akhirat, nggak bisa, ya. Nggak ketemu cara praktek, nggak bisa. Beda dengan yang di sini. Kalian bisa ngerti cara prakteknya untuk membuktikan. Nah, tinggal ditengok, keluarlah dari pintu. Oh alah, truwelu toh, atau kelinci toh. Selesai. Terus bilanglah sama orang-orang, bukan kucing, bukan tikus, bukan pula gajah, tapi kelinci. Kalau tetap mereka nggak percaya, tinggalan, ya toh. Lah apa kamu debat tuh? Kamu sudah ngerti ya? Kamu sudah lihat? Sudah kamu buktikan? Sudah. Ternyata apa? Kelinci. Orang masih ngotot, itu kucing itu ini. Lah kamu sudah buktikan ya? Nggak perlu debat lagi ya. Sampaikan itu kelinci. Nggak percaya? Sudah, tinggalan ya. Dan mereka yang terjebak di teori debat aja, nggak pernah bisa membuktikan ya. Itu Nabi Isra Mi'raj dengan zahirnya. Itu hanya dengan rohnya, itu jasmani dan rohaninya, kan teori mereka ya. Demikian juga wujud Allah, ya semua ini Allah itu dekat, Allah itu jauh, Allah di mana-mana, Allah dalam setiap pandangan, Allah di dalam dadamu, kan teori. Dan parahnya masing-masing orang itu ngambil teori yang cocok, iya kan, di akal nalarnya, tapi nggak bisa membuktikan. Begitu kita gedor ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak ngerti, ya toh? Padahal cerita wujud banyak yang bisa cerita ya. Definisi wujud ya banyak ya. Wujud itu adalah Allah ada karena Dia Maha ada. Ini ada. Ditanya, lantas Pak, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nggak tahu loh.
Ya tak? Orang cerita sholat tentang sholat, kita tegakkan sholat karena suatu tiang agama, Masya Allah. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir, sholatnya dengan tepat waktu, dengan berjamaah, dan datanglah masjid-masjid, Masya Allah itu. Dan juga tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, Masya Allah. Terus dia tanya, bagaimana caranya bisa sholat bisa sampai, bisa mi'raj, bisa khusyuk? Loh, aku nggak tahu. Loh, ya kan? Ya enggak? Banyak orang teori mau pinter-pinter ya. Semua itu dugaan. Begitu ditanya, bagaimana caranya? Gak ngerti. Sahadat ada yang ngerti gak sekarang? Gak ada yang ngerti ya. Kecuali di sini yang dijelaskan ya. Cara mengingat Allah ya. Iya coba ya. Semua orang mengaku menyembah Allah, betul ya? Siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Kemarin Allah katanya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Terus yang ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Nggak tahu lah, ya tahu, ya nggak? Ya betul ya. Nah itu jelas ya. Ya bukan ya? Berarti dia cuman hanya tahu teori, nggak pernah bisa membuktikan. Demikian juga Islam adalah agama yang benar, agama diridhoi, agama dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diyakini kan? Kemudian dia merasa benar kan? Terus ditanya, kapan kau bisa membenarkan, membuktikan itu bahwa Islam itu sudah benar? Gak ngerti. Tapi saya yakin. Iya, kamu kan yakin. Tapi kapan kau buktikan itu? Gak ngerti, ya kan? Ternyata semua tentang teori saja. Nah, bahayanya belajar teori adalah kau ketemu pengetahuan, belum kau buktikan, belum praktek, tapi sudah ada dugaan pengetahuan. Itu namanya interpretasi. Beda dengan di sini ya. Di sini kalian praktek dulu ya. Makanya lewat metodologi. Habis itu setelah praktek, kau tahu rasanya tadi apa? Kecut apa? Manis? Ya rasakan dulu ya. Oh bang, jeruknya ini agak kecut. Nah enak tuh, ngomong enak. Jangan berteori, itu jeruk rasanya begini teori ya. Jadi kau rasakan. Ini tadi kue apa? Oh itu kue pisang ya, rasanya manis begini-begini. Sudah kau rasakan? Sudah, ya sudah. Kamu debat kan? Enak toh? Nah makanya kalau agama sebatas teori, isinya debat melulu dan gak ada ujungnya, ya kan? Nah sekarang ya ada yang apa? Plat hijau ya, ada yang kamandiah ya, eker-ekeran gak ada marini lah. Ya bukan loh? Loh, kapan kamu maju? Wong isinya kamu cuma debat tok. Berarti kamu masih di debat itu, belum pernah membuktikan. Seorang sudah membuktikan sudah nggak perlu debat lagi, betul nggak? Loh, kalau saya merasakan ini, tak rasakan ya, kecut. Kemudian ada orang menduga manis. Kamu sudah makan ini? Belum. Tapi saya yakin itu manis. Kecut. Masya Allah, itu manis. Loh, kamu sudah makan? Belum. Aku ngeladeni kau ya kayak melok gendeng aku, betul nggak? Loh ya toh? Seorang yang pelaku agama gak mungkin debat. Makanya tinggalkanlah debat ya. Yang debat berarti pasti cuma tahu teori, ya gak? Mana pernah misalnya meladeni debat, nek nyocot kan tak blokir kan toh? Ya kan lho. Saya nggak pernah panjang-panjang, video call tak apa reject ya, tak matikan. Video call lagi tak blokir kan gitu ya. Orang nanya, bagaimana syaratnya masuk apa kamu saling bayar 1,5 juta. Gini blokir. Gak penting kan? Saya tuh gak butuh dikasih saran ya, gak butuh diarah-arahkan toh. Saya hanya memberikan rukun syarat, siapapun yang mendekat ke sini wajib bayar sama ngemis. Loh, jelas toh? Jelas. Karena di sini kau dibersihkan, dinolkan, baru diisi pengetahuan. Tapi kalau kau mengira di sini kau cari pengetahuan, akhirnya kau pasti pinter-pinteran. Tapi kalau di sini kau dibersihkan, disucikan, diisi pengetahuan, egomu kau habisi dulu ke sini. Siapa kau? Saya seorang doktor atau dokter. Buang doktermu. Jangan pakai kepala ke sini ya. Siapa kamu? Saya seorang yang terpelajar. Buang. Saya adalah seorang yang mau ngemis belajar taklim makrifat ya, dan saya bawakan
cuan mister. Kau sini. Ya. Kalau kau, saya adalah profesor, saya adalah dokter, saya adalah ini. Gak. Tapi saya mister mau ngemis belajar metodologi ma'rifatullah dan saya bawakan cuan. Gitu. Berarti kau telah tunduk menyerah di sini ya. Egomu sudah kau tinggalkan di luar. Kalau bawa egomu di sini pasti kena tendang ya. Sakitnya minta ampun itu ya. Itulah yang menghijab manusia akan Allah. Sebetulnya dakwah saya ini kan gampang dipahami, betul nggak? Ya betul Pak Rusdi ya. Dan baru ini ya yang bisa membuka metodologi agama dan terang benderang di publik, ya kan? Ya. Sambil gayanya seksi ya. Ada cuk jancuk matamu picek taek loh itu. Seksi kan? Seksi ya. Tapi karena ini ilmiah nggak bisa dibantah loh. Sebetulnya banyak orang yang mau tertarik ke sini. Banyak saya rasa itu. Tapi egomu, ya toh? Harga dirimu. Coba kamu ke sini dengan membawa upeti, berarti kamu sudah menyerah kalah, betul enggak? Mr. TM, saya mengemis kepadamu. Gitu. Dengan membawa cuan, gitu. Ya enggak? Upeti, gitu. Ya sudah. Sini kau, berarti kau sudah menyerah. Sini. Namun siapa? Kiai goblok. Lah, gitu. Kalau masih sakit berarti belum menyerah ya. Masih sakit, masih mister goblokon, gitu. Sampai tak tapuk gini, alhamdulillah mister, kali dari mister alhamdulillah. Oh sudah lolos kamu ya. Kalau orang masih merasa sakit berarti harga dirinya masih ada ya. Kalau orang sudah nggak punya harga diri, nol ya. Biarpun kau duduk di atas tanah ya, di atas gunung, di atas apa, rasanya sama aja. Nggak terasa itu baik buruk benar salah, nggak ada sudah. Nah itu dia ya. Jadi yang berat di sini adalah prosesnya, karena kau melawan dirimu sendiri. Sebetulnya urusan saya ini mudah diterima, cuman ego mereka yang gengsinya minta ampun ya. Dan ya nggak ada jalan lain. Nah ini masalahnya. Saya tanya, kiai banyak nggak di luar? Banyak. Ulama? Banyak. Gus? Banyak. Habib? Banyak. Buya? Banyak. Mursyid? Banyak ya? Benar ya banyak ya? Banyak. Tapi hati-hati. Jika gurumu tidak ada di jalur jalan yang benar, waris yang benar, metodologi yang benar, nalar yang benar, dalil yang benar, berarti gurumu adalah wali setan. Walaupun ada gurumu orang keramat, namanya masyhur, kita tanyalah, dulu guru ini muridnya siapa? Kan gitu ya. Kalau nggak ada sanadnya, pasti setan. Jelas ya? Walaupun dia keramat bisa jadi 7, bisa jadi 12 kayak, pasti setan. Dan ya, kalau seorang guru makrifat ya, makrifat kan telah kenal dan sampai. Berarti saya tanya, jika saya dari Surabaya ke sini, maka telah sampai sini, ketika orang nanya ke sini saya naik apa, bisa jawab nggak? Bisa. Naik Lion Air. Ditanya biayanya berapa, bisa jawab nggak? Bisa. Berangkat jam berapa, bisa nggak? Bisa. Kursi nomor berapa, bisa nggak? Bisa. Nyampe jam berapa, bisa nggak? Bisa. Dijemput siapa, bisa nggak? Bisa. Dia pasti bisa menerangkan seluruh variabel-variabel agama, betul ya? Ini loh gurunya, ini loh syarat rukunnya, ini loh izinnya, ini loh jalannya, ini loh caranya, ini loh prosesnya. Bisa nerangkan? Bisa. Tapi kalau ada guru yang keramat, guru yang pintar, guru yang masyhur, ditanya syahadat gak ngerti. Wah, gitu, baru syahadat gak ngerti. Ditanya gurunya siapa, guru makrifat ini? Gak ngerti. Jalannya gak ngerti apa ya? Berarti dia makrifat iblis. Ngeri ya? Banyak itu yang asal keramat, banyak itu. Satu gang aja ada berapa orang keramat itu, betul enggak? Betul enggak? Nah, padahal ya, untuk berhampir akan Allah, kamu harus nol. Ya enggak?
berarti kamu harus tidak sakti, tidak pintar, tidak ego, tidak ada apa-apa dirimu tuh. Nol, la ilaha baru hadir illallah. Lah kok berguru yang sakti, pintar, hebat, loh keliru ya. Nggak ada sejarah ya Rasul hebat, nggak ada ya. Rasul Muhammad diludahi orang ya, dilempar, betul nggak? Dilempari kotoran, dimaki-maki, disebut orang gendeng, diusir, iya enggak? Nabi Isa dimusuhi orang, diusir, diikat, dicincang, disalib. Ya, Nabi Isa ya. Nabi Musa dikejar-kejar, diburu, diusir, betul enggak? Nabi Ibrahim diburu, diusir, dibakar, ya enggak loh? Cuma nabinya orang-orang sekarang aja ya. Nabinya itu hebat-hebat tuh, yang keramat ya. Bisa terbang ke langit, bisa jadi 3 kasaf. Loh, itu wali setan. Ya kan? Ya apa enggak? Ya Nabi Muhammad itu loh disebut orang gila itu enggak? Dan gila yang dilempari, diusir, diolok-olok, itu gila yang parah-parahnya orang gila itu enggak? Orang gila sekarang aja enggak digitukan tuh kan? Nabi Muhammad itu loh. Padahal beliau itu ngomongnya wajar ya. Perangannya ya budi pekertinya lemah lembut, sopan, suka menolong, jujur. Itu digitukan enggak? Berarti Nabi Muhammad sangat biasa saja. Betul enggak? Betul. Nah, cuman sekarang kan orang sekarang sudah kompromi ya. Orang-orang banyak punya kepentingan. Maunya cepat kaya. Iya Kak? Dulu ayo Pak Tamin, maunya cepat sakti, ya Kak? Cepat keramat ya Kak? Supaya bisa celing, bisa cepok, siapa ya Kak? Pak Rohim. Loh ya Kak? Akhirnya kau cari figur yang bisa mewujudkan itu ya Kak? Ketemulah guru-guru jahiliyah ya kan? Ya Pak Rohim? Cari amalan ini, hisib ini, ya toh? Zikir ini, zikir itu, tirakat ini, tirakat itu, ya apa enggak? Ketemu Tuhan? Enggak, ketemu gendruwo, ya kan? Loh ya Kak ini? Loh ya. Jadi cara mencari Tuhan, ya cara mendekati Allah adalah nolkan dirimu, bukan malah mengisi. Sudah bertolak belakang ya. Makanya di dalam Quran ya Al-Waqiah 79 tidak mungkin bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Berarti harus ada transisi dari jasmani ke roh, dan rohmu harus lewat pensucian. Nah, jadi manusia itu dibersihkan, disucikan, disempurnakan. Itu sakit. Dulu kamu ke dunia akalmu nol, kolbumu penuh, ya kan? Kemudian terisilah pengetahuan, maka kolbumu nol, akalmu penuh sekarang. Itu yang dibersihkan supaya kau kembali ke akhirat lewat nolnya akal. Kalau akalmu masih jalan, saya tanya, kalau akal masih jalan, bisa melewati kematian? Tidak bisa. Makanya orang mati habis itu sudah nggak bisa apa, betul nggak? Kecuali habis mati kemudian tangi itu, ya nggak? Ya nggak ada kan ya? Nah, pindah alam ya baru jadi wewe gombel ya kan? Nah, jadi kalau orang itu contohnya gini, semua bayi lahir pasti kondisi nol, ya nggak? Dan juga semua kematian pasti lewat nol, betul nggak? Loh, mana mungkin kau mati dalam keadaan sakti? Nggak ada ya? Dalam keadaan pintar? Kaya? Nol. Jelas ya? Baru masuk akhirat, ya kan? Nah, tentang ini ada ilmu roh. Berarti kau harus masuk akhirat sekarang ya. Berarti kau harus hilangkan dulu seluruh faktor isi duniamu, betul nggak? Ya apa lagi? Kenapa kau cari pengetahuan, kesaktian, kekeramatan? Iya apa enggak lo, Pak Gusman? Betul. Di sini
Selamat datang di neraka ya. Alhamdulillah ya. Untuk masuk neraka kalian bayar 1,5 juta ya. Tapi masuk surga gratis. Enak toh? Karena setelah kau lewatin nerakanya ketemu surga gratis. Yang bayarnya tiket di depan, tiket sebelum masuk neraka ya. 1,5 juta untuk masuk neraka, ya kan? Alhamdulillah ya. Sudah masuk neraka bayar pula ya. Ya di sini nih bajingan ya. Di lain tempat, ini kau kerjakan sholat, kau dapat di bangunan masjid. Wah, kau dapat pahala begini. Kita nggak nyari pahala ya. Coba ya, kalau pintu surganya segini ya, pahalamu banyak, kau dapat pahala banyak, nggak masuk surga itu pintunya. Loh, mau masuk nggak masuk, loh nggak masuk ya. Misalkan ya, pintu surga segini, misalkan ya, saya segini ya, karena pahalaku banyak, malah nggak bisa masuk surga ya. Nggak usah pahala-pahalanan ya, daripada nggak bisa masuk surga. Pintu surga misalnya segini loh, saya segini nggak bisa masuk, betul kan? Nggak usah pahala-pahalanan. Tapi enak ya, jelas ya. Ngobrolnya ya santai. Gurumu nggak keramat, nggak sakti. Gurumu nggak tahu apa-apa. Serius. Cuman gurumu beserta Tuhan, itu tok. Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa. Bodoh juga sama-sama kita. Cuman beliau beserta Tuhan, itu tok. Nah, itu dia ya. Yang itu yang bahaya malahan ya. Makanya di dalam videonya Mahabharata sedikit saya sampaikan, aku adalah langit, aku adalah bumi, aku adalah semua disebut, tapi aku juga bukan siapa-siapa loh. Aku juga mati tepat di sini. Berarti dia hilang situ, ya kan? Pada kau lihat manusia di balik ada sesuatu itu. Ketika Arjuna minta ya, Madewa, aku ingin melihat wujudmu yang sebenarnya, ya toh? Deng deng, deng deng, ada begitu ya. Ternyata wujudnya Krishna adalah dalam banyak perwujudan reinkarnasi. Ada dewa Brahma, Wisnu, terus apa? Siwa, terus semua ya. Rama dan sebagainya. Ternyata itu semua adalah perwujudan Krishna yang reinkarnasi dalam banyak perwujudan. Nah, dan ternyata semua itu juga tidak ada ya. Nah, itu dia ya. Sulit, makanya ini antara ada dan tiada. Kalau manusianya ada, Tuhannya nggak ada. Nah, ini masalahnya. Kalau kau tiada, baru Tuhannya ada. Selama kau ada, Tuhanmu nggak pernah ada. Ya, sekali lagi ya, kalau kamu ada, Tuhanmu nggak ada. Kalau kamu tiada, baru Tuhanmu ada. Tapi kau nggak akan bisa membuat dirimu tiada selama kau tidak lewat metodologi. Yang kata Nabi, dibersihkan. Segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbumu, isi dalam dadamu adalah zikrullah. Maka seharusnya duluan mana? Zikir apa sholat? Zikir. Kalau kau belum dibersihkan, belum disucikan, kemudian ngerjakan sholat begini, laku sholatmu. Saya tanya sekali lagi ya. Kamu kesini kan belajar metodologi agama ya, supaya ketemu jalan makrifat, ketemu gurunya, jalan proses, cara dan sebagainya ya. Nah, setelah itu kamu kan mendapatkan amanah zikir. Nah, duluan mana, zikir apa sholatnya? Zikir. Duluan zikir. Nabi 13 tahun berzikir, baru mengerjakan sholat. Karena jika masih kotor, sholatmu sia-sia. Bagaimana iblis dalam dirimu belum dibuang? Kalau kau sholat beserta iblis, sampai Tuhanmu. Ya. Maka fokuslah dengan zikrullah dulu ya, agar menundukkan dirimu sendiri, menghilangkan iblis dalam dirimu. Setelah itu diganti dengan nur Allah, barulah bisa mengerjakan sholat, kan gitu. Betul ya? Nah, ternyata di mana-mana
Orang nggak tahu baiat, nggak tahu zikir yang membersihkan, nggak tahu kiblat ini wajah tu wajiyah, nggak tahu teknik mirat, nggak tahu Rasul pembawa sirah, kok sholat? Saya tanya, goblok gak? Pak Anggang, goblok gak seperti itu? Goblok. Lah kenapa kok goblok? Harusnya dibersihkan dulu, ya gampang kan? Gampang gak? Nah, jadi Pak Anggang umur berapa tahun? 50. Oh, tak kira 15. Salah ngomong. 50 tahun ya. Nah, ini malam terakhir kafir ya. Ya. Salam-salaman sama istri dipamiti dan sebagainya ya. Malam ini saya terakhir kafir ya. Besok Bu saya akan beriman. Oh ya. Besok saya beriman. Bila gitu ya. Ikut juga ya. Istri dan mertua. Jadi terakhir ini kafir ya malam ini ya. Nah, tahu jelas ya? Jelas. Kafir itu bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan. Kafir itu karena kamu belum kenal Allah. Ngono tok lho. Bukan si kafir itu sesuatu dimusuhi, enggak. Banyak tuh ulama kafir-kafir, banyak. Saya enggak sebut nama, wakil pokoknya. Ono UAS. Ustadz Abdul Somplak. Gitu. UAH itu Ustadz ahli hikayat iku sek kafir. Keton guruku kafir-kafir iku. Takon sahadat nek ngerti. Tapu ya aku tapu cocotku dek ngerti. Tapu ya. Ya. Hampir ulama-ulama itu gak ngerti ya, kafir kabeh ya. Cuman mereka tertutup ego harga diri karena sudah pinter ininya. Lah kewapok kon. Itu yang kalau kau tidak tahu metode zikir kemudian kau sholat, maka sholatmu gak bakal nyambung, betul gak? Dan kalau kamu gak nyambung atau lalai, sholatmu dapat apa? Neraka wel. Nah, neraka wel itu apa sih? Gambarnya seperti ini loh. Orang yang sholat tapi gak nyambung, itu penyakitmu adalah kau merasa pintar, betul ya? Kau merasa telah beribadah, betul gak? Kau merasa lebih baik daripada yang lain, betul gak? Maka akhirnya kau angel tuturanmu, cuk jancuk. Kon sholat bendino, subuh ya sholat, zuhur ya sholat, asar ya sholat, maghrib sholat maneh. Nah isya, loh, saya sholat maneh, cuk jancuk ya. Kau ini belajar carane sholat dhisik. Lah kok sholat gak bisa nyambung. Akhirnya apa? Angel kandananmu, angel temen tuturanmu. Ya kan lho? Ya. Iku niku keminter ngerasa wis menggugurkan kewajiban, ngerasa wis beribadah, iku neraka. Ditakon syahadat gak ngerti lho kok ngerjain sholat. Goblok gak itu? Goblok. Angel kandanane cak. Jelas ya, kenali syahadat dulu baru sholat kan kan? Karena sudah ketemu wujudnya bisa kau ingat kan gitu, bisa kau berabdi pada Tuhan yang wujud. Jelas. Nah sekarang nggak ada yang menerang wujudnya Allah ya, nggak ada ya. Masa menerang wujudnya dengan teori? Yang mana wujudnya Allah kok teori? Yang mana bernama jeruk? Ini loh, ya enak tak? Mana yang bernama kue pisang? Ini loh, jelas toh. Ditanya yang mana kok teori? Karena mari nih, ya toh? Sama seperti tadi ya, ahli teori nggak bisa praktek. Di belakang ini ada apa? Gajah, kucing, terwelu, apa segala macam. Harusnya dilihat sendiri ya. Dialami baru kau berkesaksian dengan hakul yakin ya. Jadi bukan ilmu yakin. Jelas ya? Jadi ya nggak usah sholat dulu. Ini kalau saya nggak hati-hati jaga polisi nih. Daripada kamu sholat masuk neraka, ya kan? Ya kan? Gak usah sholat lah, apa sholat? Pak Tamin, gak usah sholat. Tapi belajar zikir dhisik, ya kan? Nah, inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah ya. Bukan tiru-tiru kostum luarnya. Kalau tiru-tiru kostum luarnya itu berarti ahli karnaval. Ya Pak. Nah besok kalau tiap 17 Agustus kan ada karnaval biasanya. Ada yang bergaya pangeran Diponegoro, ya kan? Dia pasti pegang tongkat, sorban udeng-udengan jubah putih, betul gak?
Ya enggak? Sedikit enggak? Nah, dia karnaval, gitu. Tapi ahli sunnah wal jamaah harusnya bukan meniru-niru karnaval akan Nabi. Kau mengikuti jejak napak tilasnya yang dilewati Nabi. Bukan kepada Nabi yang dahulu kau nggak akan kenal napak tilasnya. Kau napak tilas lewat jejak Nabi yang kau temukan ahli warisnya, ulama warasul anbiya yang di zamanmu sendiri. Nah, orang luar ahli teori, apalagi ada ya nama kitab Sama'il Muhammad, gitu. Muhammadiyah, ya enggak? Ono ngono di Facebook ono, itu. Ono iku sing cerita ngono. Ono UAS, UAH, itu cerita iku. Oh, mereka dodolan ternyata bakul Pak Makelar. Tak kira ulama lah bakul Makelar. Tapi duduk sing iko, sing tak maksud iku Ustaz Abdul Somplak. Ustaz ahli hikayat. Duduk sing iko nek wong iko apik-apik kok ya. Ya ta? Iya enggak? Ya. Ya, kedip-kedipan mata ya. Sing iko lho ya. Nah, ya. Dia hanya bermodalkan kitab Sama'il Muhammadiyah. Sampai kapan kita enggak tahu hari-harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai kapan kita enggak tahu cara makannya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya? Masya Allah. Wes guaya di detail, rambutnya ngene, jenggotnya ngene. Terus kemudian bisa kau bayangkan? Gak iso lho, lapo? Gitu. Wes nek ngono wis ya, sama jarene misalkan rambutnya gondrong, setengah keriting misalkan ya. Gak gawe kumis, gawe jenggot ngene. Nek ngono tak lukisno ya. Lho ojo lho. Lho kok ngono? Berarti kamu masih membayang angan-angankan Nabi Muhammad, betul gak? Padahal harusnya saat itu kau bersaksi akan Nabi Muhammad yang di zamanmu sendiri, betul gak? Kenapa kau membayangkan Nabi Muhammad yang di zaman 1500 tahun yang lalu? Oh, nggak ada Nabi Muhammad di zaman ini, ada gak itu? Ada. Dalam saat itu apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa kau berkiblat akan Nabi Muhammad yang dulu? Seperti kau meniru-niru tadi ya, karnavaliyah, ya toh? Tadi kan Sama'il Muhammadiyah, ini karnavaliyah. Artinya pengikut mazhab karnaval, kan ya? Iya, itu pengikut mazhab ya. Nah, jadi mereka hanya tahu cerita, rambutnya gondrong, ono budake titik, misalnya ya. Ono jerawatnya telu, kok kayaknya titik gitu. Hanya meniru kostum luar saja ya. Saya sih no, goblok. Kalau panggang goblok. Oh goblok. No apa yes? Goblok. Oh, goblok. No. Pak Tamim? Goblok. Aduh. Agama cerita ngono ki lho. Dapatnya dari mana? Cerita. Prakteknya berdasarkan apa? Ya cerita. Dapatmu apa? Cerita. Iya enggak? Ya enggak lho? Ya. Kita membayangkan Allah atau kita dibayangkan Allah, membayangkan dilihat Allah atau membayangkan melihat Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga. Berarti kau dapat surga yang mudah-mudahan. Ya enggak? Nah, kalau kita konkret guys ya, nggak ada mudah-mudahan ya, nggak ada kira-kira ya, karena rumusnya pasti ya. Mereka nggak bisa membuktikan. Dapat dari mana agamamu ini? Dari teori. Lah kamu mengerjakan berdasarkan apa? Nah, teori juga. Katanya salat subuh 2 rakaat, katanya menghadap ini, semua teori. Lah kamu dapatmu apa? Ya dapatnya teori. Saya akan diberi surga oleh Allah Ta'ala. Kapan itu? Ya teorinya begitu Pak. Jangan kau nanya-nanya terus, saya nggak tahu saya jawab. Oh alah, kamu tuh agamamu teori toh. Ya wis cok jancuk goblok kon. Ya. Jangan mau ikut ya, itu madzhab teoriyah ya. Teoriyah itu goblok ya. Teoriyah sama dengan karnavaliyah itu adalah jahiliyah. Kalau kita Muhammadiyah ya. Muhammadiyah yang beneran, bukan Muhammadiyah yang asal-asalan. Taek. Loh, meskipun begini loh, logik ilmiah tinggi ya, nggak bisa dibantah ya. Jadi kalau kau beragama hanya dengan teori, dapatnya teori, prakteknya teori, dapatnya ujungnya teori, nggak tahu apa-apa.
Orang sudah cerita di mimbar-mimbar tentang Isra Mi'raj, tentang pentingnya haji kurban. Ditanya syahadat gak ngerti. Betul nggak? Saya gebar di publik lah ya. Nggak satu pun yang berani jawab toh. Berapa juta masyarakat Indonesia? Kira-kira lebih dari 100 lah ya kira-kira ya. Lah kok nggak ada? Bukan 100 orang ya, lebih dari 100 orang ya, 100 ekor lebih ya. Nggak satu pun yang bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadat, betul nggak? Bagaimana cara mengingat Allah? Gak ada yang ngerti loh. Padahal mbok nek ceramah jelimet itu gak? Anak antum itu akhi, tayak narap-harapannya. Guayane anak-anak anak gendeng itu, anak wedus ya. Oh, anak ente onta. Nek aku nek kon niku unta, gitu. Ya, korban Arab ya, kena pranknya orang-orang Arab ya. Dengan adat budaya kau dijajah oleh barat ya. Tapi dengan agama kau terjajah oleh dogmanya orang Arab. Kapokmu kapan ya? Kalau kita nggak mau ke barat-baratan, nggak mau ke Arab-Arabannya. Yang Bugis jadi orang Bugis ya. Yang Jawa jadi orang Jawa. Biasa wae. Gak usah anak-anaknya, gak usah ya. Sederhana ya. Nanti malam ada banyak yang baiat. Patuh saja ya. Sering saya sampaikan ya, kalau belajar di sini jangan pakai kepala ya. Kepala itu sumbernya pikiran. Pikiran pasti ada pertimbangan. Akan rewel, akan nggak jinak, nggak patuh ya. Ini praktek udkhulu fisilmi kafah. Masuknya kamu ke dalam rohmu sehingga Islammu kafah jasmani rohani. Jadi nanti malam ini kau dilahirkan di alam rohmu. Dulu kau dilahirkan keluar oleh bapak ibumu ya. Nanti malam kau dilahirkan ke dalam rohmu oleh guru rohanimu. Yang kata Nabi, mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu, atau mati hakikat. Maka jika ketemu ini, kata Nabi, kau akan alami kematian yang rasanya tidak ubahnya rasa seperti bangun dari tidur. Dan begitu bangun dari kematian, kau ketemu kenyataan. Tapi kenyataan lebih konkret dibanding dunia. Dan kenyataan dunia selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Berarti naik satu dimensi. Enak toh? Ini dimensi apa? Dunia. Nah, dimensi di atas dunia satu lapis itu apa? Akhirat. Ketemu alam kubur. Loh, enak toh? Besok kita piknik dalam kubur ya. Pagi-pagi kita ngopi di dalam kubur ya. Panggang. Hari ke terakhir kafir ya. Selamat dulu. Ya. Nah, terakhir kita ketemu di dunia ya. Besok ketemu dalam kubur aja ya. Nah, tepuk tangan ya. Nah, barulah nanti kau memasuki alam di dalam dirimu sendiri. Nah, kalau dengan dunia kau melihat keluar dengan apa? Panca inderamu dan akalmu. Akal itu pembaca gelombang sadar ya. Kemudian panca indera adalah alat pembaca virtual. Maka kau lihat, cium, raba dan rasakan, itulah alam. Namanya makrokosmos. Nah, besok kamu terlahir ke dalam rohanimu, kamu akan belajar memasuki alam mikrokosmos di dalam dirimu. Yang sekarang semesta di luar dirimu, nanti semesta itu ada di dalam dirimu sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena dirimu hakikatnya adalah roh. Dari mana rohmu? Kutipkan sebagian rohku dan bersujudlah. Rohmu adalah bagian dari unsur Allah. Berarti Allah adalah maha roh. Masuknya kamu ke alam roh besok ya, mulai nanti malam ya, masuk ke alam roh. Kemudian dimensi rohmu naik, meningkat, itu namanya Mi'raj. Melewati berlapis-lapis langit dimensional di alam roh, sampai ketemu Allah yang di Malik Yaumiddin ya. Kau alami kubur sebagai kenyataan, naik ketemu barzah, kenyataan lagi. Alam malakut jabarut rohani rohani, semua kenyataan. Tapi gelombangmu sampai. Jadi jasmanimu di dunia membuktikan semua alam akhir itu kenyataan. Gak usah bingung dengan khayalan, fata morgana, khayalita. Gak usah. Maka kau bisa membuktikan akhir itu kapan?
Saat kau di sini ya, jasmani memang di sini, gelombang rohmu yang mi'raj, naik dimensi. Jelas gak? Jelas. Saat jasmani masih hidup terlihat orang. Nabi Muhammad cerita surga neraka masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Loh. Pada teorinya akhirat itu setelah mati apa masih hidup? Masih hidup. Teorinya akhirat harus mati dulu tuh gak? Bagaimana orang masih hidup kok bisa ketemu akhirat? Kubur, barzah, surga neraka tuh gak? Pasti ada caranya, ya kan? Bagaimana manusia yang hidup tapi membuktikan akhiratnya, kuburnya, barzah dan sebagainya. Dan itu hanya kau alami di mana? Di sini. Pak Tamin dulu kan pernah belajar ngaji ke kiai-kiai. Dapat apa dari sana? Pak Rohim dapat apa ngaji di sana? Dulu merasa hebat di sana tuh ya. Kalau nggak hebat, nggak nyari dong tuh ya. Ternyata ketemu ilmu ini hilang semuanya, nggak ada artinya tuh ya. Ternyata yang bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala adalah yang dibersihkan, disucikan, disempurnakan, bukan yang sakti, pintar, kaya atau hebat. Betul nggak? Betul ya ini ya? Nah, metodologi inilah yang mahal. Nanti ya hanya patuh ya, karena kau akan melewati satu dimensional, nggak usah dipikir. Kalau kias saya, kayak kias yang saya sampaikan ya, kalau belajar ilmu ini jangan pakai kepala ya. Potong kepalamu, dimasukkan kresek, siapkan kreseknya nanti ya. Kemudian gantungkan di sana di depan, tapi jangan di bawah, nanti dimakan kucing ya. Jadi nanti kalau sudah persiapan baiat ya, kepalamu ditaruh luar ya, supaya nggak berpikir, supaya nggak angan-angan, supaya nggak dibebani dengan masalah ini itu nggak usah. Kau masuk saja ya, nggak sampai kepala ya. Oke, siap ya? Siap? Pak Anggang siap? Siap. Bu Anggang? Kapok muka kapan gue ya? Oke, yang piket nanti siap semua ya? Oke? Siap semua yang piket? Pak Rohim? Siap? Pak Tamin? Nah, itu. Gemes lagi ya. Jangan kasih kendor ya, oke? Jangan kasih kendor ya. Ya itulah kalau kita dipilih ya. Di Al-Madi di Asrul 52 bunyinya adalah hanya yang dipilih dikehendakinya di antara hamba-hamba kami. Nah itu dia. Kalau nggak dipilih nggak akan bisa kesini ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Rupanya saya capek juga ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.